Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran limit trigonometri. Pada pertemuan yang terakhir, kalian sudah mengerjakan ke-14 soal ini dengan menggunakan rumus dasar. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, itu ada polanya. Lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini jawabannya, lihat. Ini kan atasnya X, bawahnya 2X. Padahal rumus aslinya kan X sama X ya. Nah ini jawabannya bisa langsung 1 per 2. Lihat di sini 1X sama 2X. Ya. Jadi jawabannya langsung 1 per 2. Sebentar. Kita geser. Nah, ini 1 per 2. Ya, jadi ada beberapa soal yang bisa langsung kelihatan jawabannya kalau soalnya mudah seperti ini. Seperti ini. Tan 20X per 13X. Ini jawabannya langsung saja bisa 20 per 13. Karena kita punya rumus dasar tan X per X. Ya, limitnya. Kalau ini harus diotak-atik. Nah, ini juga bisa nih nomor 2. Ini jawabannya langsung 3X, atasnya 3X, bawahnya X. Maka jawabannya langsung 3 per 1 alias 3. Gitu ya. Hanya berlaku untuk sin sama tan. Cos tidak berlaku. Ini tan 7X per tan 5X. Maka jawaban akhirnya pasti 7 per 5. Ini harus diotak-atik. Nah, yang ini bisa nih. Ini juga 3 per 1 jawabannya. Ini jawabannya adalah A per B. Ya, ini harus diotak-atik. Nah, ini yang bisa langsung yang ini nih, 6 per 8. Yang ini pi per 3pi. Tapi pi-nya kalau dibagi, maka jawabannya tinggal 1 per 3. Nah, yang ini juga bisa. Ini adalah yang sin 7X per tan 5X ini. Ini jawabannya 7 per 5. Dikali dengan tan 3X per sin 2X, ini jawabannya 3 per 2. Sehingga jawaban akhirnya adalah 21 per 10. Untuk yang ini juga jawabannya langsung 3 per 7. Ya, jadi bisa sambil mengerjakan soal sambil dilihat polanya. Jadi kalau mengerjakan soal bisa lebih cepat, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas menggunakan rumus dasar. Nah, untuk limit trigonometri ada cara kedua. Ada soal-soal yang tidak bisa cukup dengan menggunakan rumus dasar. Dia harus menggunakan rumus yang lain. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, ada cara kedua yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut. Ingat kalau dia pecahan, maka yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan semua. Yang akan saya contohkan di sini nomor 2 dan 4. Sisanya nanti mengerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Ya, kita lihat dulu soal nomor 2. Limit X menuju 0, 5X min sin 3X per 3X plus 3 kali sin 6X. Nah, kita punya rumus dasarnya sin 3X per 3X, begitu ya. Atau sin 3X per X. Berarti tadi bisa jawabannya bisa langsung dapat. Ini 5 ini diapain? Nah, kalau ketemu soal yang bentuknya seperti ini caranya adalah kita kalikan pembilangnya dengan 1/X atau dibagi dengan X ya. Mengalikan dengan 1/X itu sama artinya dengan membagi dengan X. Tapi ingat kalau atasnya dikali 1/X tidak adil. Bawahnya juga harus sama-sama dikali 1/X. Ya, sama seperti kemarin. Kita perlakukan pembilang dan penyebut dengan mengalihkan bilangan yang sama. Supaya kalau bilangan yang sama itu kan dibagi hasilnya 1. Jadi tidak merubah soal. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kalikan 1/X? Ini kita kali ayun ya. Ini kan begini ya. Kalau perkalian kita berarti 1/X dikali 5X. Nah, berarti ini limitnya masih saya tulis karena kita masih ada X-nya. Berarti 5X per X dibagi 5X ya. Maaf, 5X dikali 1/X atau 5X dibagi X itu artinya 5X per X. Dikurangin sin 3X dibagi X. Berarti di sini sin 3X per X. Ya. Lalu bawahnya per, ini juga sama, 3X dikalikan dengan 1/X, jadinya 3X per X, ditambah, ini juga sama, ya, 1/X dikalikan ke sini, berarti 3 dikali sin 6X per X. Nah, sudah kelihatan deh, mirip dengan rumus dasar.
Nah, lalu ini 5x per x. Ingat, x itu bukan 0, tapi bilangan kecil sekali mendekati 0 yang nilainya sama. Maka ini bisa, karena bilangannya sama, bisa dibagi. X dibagi X jadi 1, X dibagi X jadinya 1. Sehingga ini limit X menuju 0 dari 5. Ini kan jadi 5 ya kan, X sudah habis. Kita bagi dengan X. Maka ini cukup tulis 5 minus. Limitnya maju sini saja. Limit, ingat ya sifat limit bisa masuk ke dalam 3X. Mesinnya kelupaan saya. Harus pakai ini. Maaf. Nah, berarti di sini sin 3x per x per bawahnya juga sama. Ini x sudah dicoret, tinggal 3 ditambah 3 dikali limitnya masuk ke dalam. Limit sin 6x per x. Nah, kalau yang kemarin sudah mengerjakan latihannya, pasti tahu ini nilainya adalah 3/1 alias 3. Ini x menuju 0 saya lupa. Nah, ini nilainya adalah 6/1 alias 6. Sehingga jadi di sini 5 dikurangin 3 per 3 ditambah 3 dikali 6. Ingat, perkalian harus duluan dikerjakan. 5 kurang 3, 2 per 3 ditambah 18. Sehingga jawabannya adalah 2/21. Ya, jadi idenya adalah mengalihkan yang atas dengan 1/x, bawahnya juga dengan 1/x. Atau membagi yang atas dengan x, yang bawah juga dibagi dengan x. Ya, ingat, membagi dengan x sama saja dengan mengalihkan dengan 1/x. Jelas ya? Oke, nanti kerjakan nomor 1 dan 3 dengan cara yang sama seperti ini. Nah, saya berikan contoh nomor 4. Ini nomor 4 gimana? Sama seperti tadi idenya. Ya. Ini kalau ada soal seperti ini, ada pangkat 2 atau bentuk kuadrat, pasti ujung-ujungnya kita harus faktorkan dulu. Ya, kita faktorkan dulu saja di sini. Limit x menuju 0. Pokoknya kalau bentuk kuadrat, faktorin dulu. Nah, di sini tahu nggak? Masih ingat nggak rumus SMP? Atau rumus kelas 10, ada yang dapat SMP, ada yang kelas 10. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, maka dia bisa difaktorkan jadi A plus B, A min B. Ya, ingat rumus ini, pemfaktoran. Kalau kamu nggak percaya, kaliin aja. A plus B, kita kalikan dengan A min B. Ini kalau kita kalikan, A dikali A jadinya A kuadrat, A dikali min B, min AB, B kali A, plus AB, B dikali min B, min B kuadrat. Nah, ini kan habis ya, min AB plus AB, sisanya tinggal A kuadrat min B kuadrat. Jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B min B. Ini juga sama, lihat. Ini X kuadrat, ini 9 itu 3 kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Maka dia bisa difaktorkan jadi X min 3, X plus 3. Ya, ditambah sin. Nah, di sini ada 2X min 6. Ini kan sama-sama punya 2. Faktorkan 2-nya ke depan, sisanya tinggal X min 3. Ya, jadi 2X dibagi 2 tinggal X, min 6 dibagi 2 tinggal min 3. Nah, bawahnya bentuk kuadrat sama. Difaktorkan lagi. X kuadrat min 4X tambah 3. Ayo, kelas 12 harus sudah lancar faktorinnya. Jadi X min 3 sama X min 1. Ya, harus lancar ya. Ditambah tangan 3X min 9. Berarti sama-sama punya faktor 3. Difaktor ke depan. 3X dibagi 3 tinggal X. Min 9 dibagi 3 jadinya 3. Wah, ini bagus nih. Lihat, semuanya punya X min 3. Berarti kalau semuanya punya X min 3, kita kalikan semuanya bukan dengan 1/X, tapi dengan 1/X min 3. Ingat, atas dan bawah harus sama. 1/X min 3. Ya, jadi ini semua dikalikan dengan 1/X min 3. Ya, sama kayak tadi idenya. Lihat, semuanya, kalau tadi semuanya punya X. Dia punya X. Ya, punya X.
maka dibagi dengan X. Kalau ini semuanya punya X min 3, maka dikalikan dengan 1/X min 3. Kita coba kalikan. 1/X min 3 dikalikan ke sini. Ini turun ke sini aja deh ya. Sama dengan limit. Ini bisa dipindah nggak? Oh, bisa. Saya pindah sini aja. Oh, mentok, nggak bisa lagi. Oh, bisa dikecilin. Oh, udah paling kecil. Limit X menuju 0. Nih, lihat. Ini dikali dengan 1/X min 3, artinya dibagi ya. Berarti di sini X min 3 dikali X plus 3 dibagi dengan X min 3. Ditambah sin 2 dikali X min 3 per X min 3. Per yang bawah X min 3 X min 1 dibagi dengan X min 3 ditambah tan 3X min 3 per X min 3. Nah, kita lihat ini sama. Ingat X itu bukan 0, tapi sudut dalamnya kecil berarti kalau dikurangi min 3 ada nilainya dan nilainya sama. Ini juga sama dengan yang ini. Nah, yang ini, lihat. Oh, maaf, saya salah soal. Ini bukan X mendekati 0, X mendekati 3. Maaf ya. Nanti dilihat. Ini X mendekati 3 ya, bukan X mendekati 0. Ini juga X mendekati 3. Nanti dicek. Ya. Kalau mendekati 0 ada jawabannya, langsung substitusi aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat. Ini kan sudutnya udah sama ya. Maka seperti tadi, ini bisa langsung ketahuan jawabannya 2/1. Yang sebelah sini nih. Atau kita pelan-pelan deh ya. Kita tulis dulu. Ini X-nya masih ada, maka saya masih tulis limit. Limit X menuju 3 dari X plus 3 ditambah. Nah, limitnya saya masukin. Limit X menuju 3 sin 2 X min 3 per X min 3 per, ini di hide aja biar nggak ngalangin, per limit lagi, limitnya bisa dibagi-bagi ya. Sini menuju 3 X min 1 tambah limit X menuju 3 tan 3 X min 3 per X min 3. Nah, kita lihat di sini. Ini X-nya kalau disubstitusi jadinya 3 tambah 3, 6. X-nya sudah tidak ada, langsung tulis saja 6. Tambah. Bu, ini kan rumus dasar X-nya menuju 0. Ingat, kemarin saya sudah kasih tahu di video sebelumnya, kalau tidak harus X-nya menuju 0. Yang penting sudutnya menuju 0. Di sini sudutnya 2 dikali X min 3. Kalau X-nya kita ganti 3, benar menuju 0. Ya. Jadi di sini kalau X-nya menuju 3, maka ini sudutnya sudah sama, X min 3, X min 3, maka ini langsung pakai pola yang tadi ya. Maka jawabannya adalah 2/1 alias 2. Per, ini 6 ya tadi ya. X-nya ganti 3, 3 kurang 1 adalah 2, ditambah. Ini juga sama kayak tadi. Kalau X-nya kita ganti 3, dia menuju 0 sudutnya. Maka dengan pola yang sama, ini jawabannya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 8/5. Ya, jadi tugas hari ini kerjakan nomor 1 sampai 5. Nomor 2 dan 4 walaupun sudah saya kerjakan, silakan tetap ditulis di buku latihannya. Sekian untuk hari ini, terima kasih.